Rudal menabrak pesawat. Pesawat langsung meledak. Itu pecah berkeping-keping yang terbang kemana-mana. Sebuah tank jatuh di pesawat. Tank dapat menggunakan 3 parasut di ketinggian 10.000 meter. Polisi tidak bisa mempercayai mata mereka. Bahkan ada tank seperti ini. Polisi segera mengirim drone. Itu terus menyerang tank. Bahkan parasutnya patah menjadi 2 bagian. 4 orang di dalam tangki marah. Jika mereka terus diserang, maka keempatnya harus mati. Pada saat ini, Templeton memutuskan untuk membuka pintu tangki. Dia keluar dan mengendalikan senapan mesin. Dia menyerang balik drone. Pesawat yang terkena peluru berasap, tapi tetap tidak menyerah. Pesawat berbalik dan terbang di sekitar Templeton. Templeton tidak punya pilihan selain memusatkan apinya. Dia menjatuhkan drone. Tanpa diduga, ledakan itu menyebabkan dia jatuh. Yang lebih parah lagi adalah tali parasutnya juga putus. Saat ini hanya tersisa 1 parasut yang bisa digunakan. Tangki jatuh dengan kecepatan tinggi. Semua orang di dalam tangki panik. Tapi seperti itu, mereka jatuh ke tanah dengan kecepatan luar biasa. Mereka menghadapi situasi berbahaya. Sekarang mereka mengetahuinya. Ada sebuah danau 800 meter di bawah tanah. John segera memikirkan cara. Dia memutar laras meriam 90 derajat. Lalu dia menembak ke udara. Manfaatkan jet untuk mendorong tangki bergerak. Kemudian mereka melepaskan tembakan tanpa henti. Mereka dengan cepat mendekati danau. Polisi sepertinya sudah menebaknya. Mereka sekali lagi mengirim drone untuk menyerang tank. Tak disangka, baru saja bertemu. Drone ditembak menjadi abu. Setelah 2 pesawat ditembak jatuh, polisi kehilangan target. Pada saat ini tangki juga telah mencapai langit di atas danau. Ini dengan cepat menggerakkan laras. Mereka melepaskan tembakan dan terus bergerak ke bawah. Kemudian mereka menggunakan serangan balik untuk memperlambat tank. Di atas danau, ada seorang pria menyalakan petasan. Kekuatan petasan mengejutkan wanita di tepi danau. Pria itu melihat sesuatu yang tidak biasa dan mendongak. Segera melihat tangki jatuh. Dia terus menembaki permukaan air. Tangki menyelam ke dalam danau. Untungnya, tidak ada konsekuensi. Pengemudi mengemudikan tangki ke tanah. Mereka berhasil kabur dari penjara. Pria yang mengendarai sepeda motor melompat ke pesawat. Angin di pesawat menghempaskan motor ke belakang. Jack menyematkan pisau ke badan pesawat. Sepeda motor tersangkut di baling-baling. Segera menyebabkan baling-baling terbakar. Jack mencoba memegang pisau. Dia bertahan dalam angin. Yo yang berkepala botak mengetahuinya. Dia mengendalikan pesawat pada suatu sudut. Jack langsung jatuh. Saat-saat berbahaya. Dia sekali lagi menancapkan pisau ke badan pesawat. Yo menemukan bahwa Jack masih bertahan dengan gigih. Dia mengarahkan pesawat di sekitar. Dia mencoba mendorong Jack keluar dari pesawat. Dalam situasi ini, hanya sedikit kecerobohan dan dia akan mati. Berdiri di depan saat hidup dan mati. Batin Jack telah meledak. Saat ini, meskipun dipengaruhi oleh hambatan angin, dia masih bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia menggunakan pedangnya untuk membuka pintu ventilasi pesawat. Lalu masuk ke dalam. Dia memasuki tempat di mana peti harta karun telur emas berada. Jack mencoba membuka peti untuk mendapatkan telur emas. Tapi tembakan berbunyi. Jack tertabrak dan jatuh. Yo dengan cepat berjalan dengan pistol. Dia melakukan pemeriksaan kabinet. Ternyata masih utuh. Yo menghela napas lega. Pada saat ini Jack tiba-tiba berdiri. Ternyata dia memakai rompi anti peluru. Dia menyerang Yo dengan pedangnya. Yo segera meluncur ke lantai untuk menghindar. Lalu dia berbalik. Dia menembak Jack. Jack mengayunkan pedangnya dengan liar. Jack dengan lembut menangkis semua peluru yang terbang ke arahnya. Mereka bertarung jarak dekat lagi. Situasi yang sengit. Jack memotong tali yang mengikat kabinet itu. Dia menggunakan pisau untuk membuka tutup kotak itu.
Yo sangat melarang. Pada titik ini pesawat juga kehilangan keseimbangan. Saat pesawat akan jatuh, kotaknya juga jatuh. Jack dengan cepat melompat keluar dari pesawat. Dia terbang ke bawah dan meraih kotak itu. Yo mengejar juga. Dia memeluk Jack dengan erat. Jack mencoba menendang Yo darinya. Lalu dia terus memeluk kotak itu. Yo memutuskan untuk menembak. Tapi berkat kotak itu, Jack menghindari peluru. Yo mencoba meraih kotak itu lagi. Mereka terus jatuh di udara. Yo menggunakan kekuatannya untuk memegang leher Jack. Jack marah dan menikam Yo. Lalu dia mencuri pistol Yo. Mereka memperpanjang jarak. Kemudian Jack melepaskan tembakan. Dia menembak Yo. Jack memeluk kotak itu dan menyesuaikan arahnya. Dari ketinggian 10.000 mata jatuh ke laut. Kemudian dia berhasil mendapatkan telur emas harta karun.